Ya, sahabat Sonora, hari ini kita berkesempatan berada di ruang Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Bapak Herman Suhadi, dan hari ini tentunya kita akan berbincang ya, dan kesempatan yang tentunya diberikan Ketua DPRD Bangka Belitung kepada Sonora di channel YouTube yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ketua DPRD Bangka Belitung, yang tentunya kita kerap panggilnya Bang Herman. Siap. Ya, Bang Herman, tentunya kita ingin mengenal lebih dekat nih program Pak Herman Suhadi sebagai Ketua DPRD Bangka Belitung, Pak Herman. Nah, mungkin sebelumnya kita ingin mengetahui kembali, mungkin ya. Sudah banyak warga Bangka Belitung yang mengetahui tentang profil atau karir Pak Herman. Nah, mungkin kita bisa kembali sampaikan, Pak. Mungkin sahabat Sonora juga ingin mengetahui seperti apa sih profil dan karir Ketua DPRD Bangka Belitung saat ini, Bapak Herman Suhadi sendiri itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sahabat Sonora, kawan-kawan semua, pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahmi, kita dapat melaksanakan tugas kita, sehingga dengan kesehatan juga ya kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, dan kita sama-sama berharap agar COVID ini segera berlalu dari bumi Bangka Belitung. Saya Herman Suhadi. Saya lahir 53 tahun yang lalu di sebuah desa di Kabupaten Bangka Induk yang namanya Desa Pemali. Yang pada saat saya masih kecil dulu, desa ini bergabung dengan Desa Penyamun, masuk Kecamatan Sungai Liat. Namun pada hari ini desa itu sudah menjadi Desa Pemali, terus menjadi Kecamatan Pemali. Saya lahir di tepatnya, saya lebih tepatnya saya lahir di sebuah dusun yang miskin, sangat miskin, namanya Dusun Dam Kramat. Itu setingkat dusun lah, benar-benar dusun, yang masyarakatnya sampai hari ini mungkin hanya kira-kira 50 kepala keluarga. Dia masuk dalam wilayah Desa Pemali. Saya terlahir dari anak seorang nelayan dan juga petani. Bapak saya nelayan tapi juga petani begitu. 53 tahun yang lalu saya sekolah di pertama SD-nya di SD UPTB Pemali yang sekarang menjadi SD Negeri 15, kemudian SMP di Sungai Liat, SMP Pelita, SMA di Sungai Liat, SMA Bakti Sungai Liat, kemudian pernah kuliah di Palembang. Saya masyarakat yang sangat biasa, bukan orang-orang yang luar biasa, sangat biasa dari keluarga. Bukan dari anak pejabat atau apa? Oh, jauh. Jauh. Sudah saya sampaikan tadi bahwa sampai hari ini itu tidak ada keluarga saya yang menjadi pejabat, itu tidak ada. Ya alhamdulillah, ya saya pada hari ini kan. Ya. Pengalaman saya di partai itu berbarengan dengan ketika saya menikah. Saya menikah pada tahun 1995 dengan pilihan saya di Sungai Liat. Dan pada waktu itu juga saya menjadi seorang pedagang kecil. Ya, pengalaman berdagang pernah saya dapat dari ketika saya merantau di Jakarta. Saya pernah bekerja pada seorang orang Bangka yang dagang martabak pada waktu itu di Kelapa Gading Permai, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Itu saya lupa namanya, apa namanya lupa. Jadi pernah berdagang martabak pernah menjadi izin mungkin saya buka. Pernah menjadi pegawai lah. Pernah menjadi pegawai di Jakarta di Kelapa Gading itu, membantu ya, saya bekerja bikin adonan martabak, ya motong martabak begitu. Nah, setelah saya sudah tidak sanggup lagi untuk merantau karena orang tua saya meninggal pada waktu itu, saya kembali ke Bangka dan alhamdulillah saya menikah. Nah,
setelah pulang dari Jakarta saya ingin juga berdagang pada waktu itu, berdagang martabak juga, martabak manis, martabak telur di Pasar Mambo Sungai Liat yang pada hari ini menjadi taman kota ya. Ya taman kota. Dulunya Pasar Mambo Sungai Liat, di situ ada terminal. Nah, itu beriringan dengan saya juga masuk ke partai pada waktu itu, bergabung dengan kawan-kawan di partai. Dari mulai tahun-tahun 98 itu saya masuk ke partai, menjadi pengurus anak cabang. Kalau itu setingkat kecamatan. Kalau di pemerintah itu camat begitu. Pada hari ini pengurus anak cabang. Kalau dulu namanya Komcat, komisaris kecamatan. Iya, komisaris kecamatan. 2 periode itu, Pak. Terus masuk ke kabupaten. Terus sampai hari ini di provinsi. Jadi dari 98 sampai hari ini mungkin sudah berapa ya? 20-an tahun ya, setengah. Hampir setengah umur saya itu di partai, jadi pengurus partai. Saya sambil menjalani dagang jual molen, pisang molen juga. Ya, tahu goreng, tempe goreng, martabak, manis, martabak telur. Ya, boleh dikatakan saya juga salah satu perintis pedagang martabak telur yang ada di Bangka lah saya katakan gitu. Tapi sampai saat ini masih bisa bikin martabak? Masih sangat hafal di luar kepala. Dan saya, karena saya dagang molen, saya lebih terkenal dengan nama Herman Molen. Jadi Herman Molen itu bukan nama yang dibuat-buat biar keren, biar tren. Tidak, memang dikenal. Memang dikenal. Bahkan mungkin sampai hari ini ketika Pak Erwin nanyakan sama orang semua, lihat, mau kenal nggak Herman Suhadi? Mungkin ada yang nggak kenal. Tapi kalau disebut kenal nggak Herman Molen? Oh, yang sekarang jadi dewan ya. Nah, itu sehingga lebih melekat nama itu melekat sampai sekarang, Herman Molen. Kemudian ini pengalaman terbaru, semalam saya nelpon Lurah Sinarjaya di Sungai Liat, Lurah ya Sinarjaya Jelutung, Ibu Siska. Saya telepon, Ibu, ini saya Pak Herman Molen ya, dia bilang. Nah, ketika sebut Herman Molen tahu dia. Nah, begitu berarti alhamdulillah sampai hari ini orang masih tahu. Sampai hari ini melekat sampai saat ini ya. Iya, alhamdulillah. Meskipun Bang Herman sudah menjadi ketua DPRD, tapi Herman Molen ini masih sangat melekat itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan seiring dengan masih dalam posisi berdagang ya gorengan lah boleh dikatakan, karena ada tahu goreng, tempe goreng, pisang molen tadi kan. Nah, seiringan dengan itu saya tetap ngurus partai, tetap menjadi pengurus partai. Kemudian di tahun 2004 oleh PDI Perjuangan saya diberi kesempatan untuk mencalonkan diri. Yang pertama, ya mencalonkan diri yang pertama, alhamdulillah saya terpilih. Kemudian 2009 diberi kesempatan lagi di dapil yang sama, Kecamatan Pemali Bakam, yang kebetulan sesuai dengan tempat tinggal saya, asal saya, terpilih lagi. Kemudian di periode ketiga juga 2014 ya, alhamdulillah terpilih lagi. Dan 2019 karena saya merasa bahwa cukuplah saya di kabupaten 3 kali, atau 3 periode lah. Iya, 3 periode, memberi kesempatan kepada kawan-kawan juga untuk lebih ini kan, lebih bisa berkiprah. Akhirnya saya memutuskan ke provinsi dan alhamdulillah saya terpilih. Alhamdulillah terpilih. Kemudian ya jabatan-jabatan di partai yang tadinya ketua PAC, terus menjadi wakil ketua di DPC, terus menjadi sekretaris di DPC setingkat kabupaten, terus menjadi wakil ketua di DPD setingkat provinsi, yang kami sebut DPD, PD Perjuangan Babel. Terus menjadi bendahara pernah terakhir sampai hari ini. Alhamdulillah partai mempercayai saya sebagai sekretaris DPD PD Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Allah memberi kesempatan, memberi anugerah kepada saya ketika kemarin ya Pak Didit sebagai ketua DPD dan ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencalonkan diri sebagai Bupati Bangka Tengah, dan oleh peraturan perundang-undangan beliau harus mengundurkan diri dari jabatan legislatif. Ya, partai memberi kepercayaan kepada saya. Allah mentakdirkan saya menggantikan Pak Didit. Ini suatu anugerah yang sangat luar biasa, yang pada awalnya mungkin tidak terpikirkan, tetapi tidak terpikir dari awal gitu, Pak? Tidak.
hanya ingin mengabdi saja. Nah, itu mengabdi, bagaimana bisa mengabdi lebih baik, memberi kontribusi yang baik kepada negara, bangsa dan negara. Tetapi ketika partai menganugerahkan itu, ketika partai mempercaya itu, ya saya sami'na wa ta'na. Saya ya berjuang bagaimana membuat masyarakat Bangka Belitung lebih sejahtera, lebih baik dari hari ke hari, sesuai dengan kewenangan yang ada di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Begitu Pak, sejarah dari mulai saya lahir lah sampai ini. Dan ini tentunya juga ketika ditanya siapa yang paling berperan, yang pertama ya orang tua saya. Kalau dari orang tua ada bapak, ada ibu kan. Kebetulan bapak itu sudah meninggal, ayah kami itu meninggal saya masih umur 20-an. Adik saya yang terbungsu itu, yang paling bungsu itu baru umur 3 tahun. Nah, kami hidup dengan seorang ibu yang single parent. Single parent, dia mendidik kami 8 bersaudara. Alhamdulillah, ibu masih bisa menyaksikan saya menjadi anggota dewan 4 periode. Hanya sebelum saya dilantik menjadi ketua DPRD, ibu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan yang paling berperan dalam dalam kehidupan kita ini memang orang tua. Orang tua. Jadi perjuangannya itu nggak bisa disampaikan dengan kata-kata lagi. Tidak, keluarga. Kemudian ya kalau di partai itu seluruh teman-teman kita, Pak Rudi, Pak Didit, itu adalah kawan-kawan atau pemimpin-pemimpin kita yang benar-benar luar biasa mendidik kita, sehingga yang dari bukan siapa-siapa, alhamdulillah pada hari ini menjadi ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, itu mungkin singkat cerita dari Pak Herman. Nah, mungkin selama menjabat, awal dilantik dan sebagai ketua DPRD Bangka Belitung saat ini, mungkin seperti apa yang sudah dilaksanakan dalam tugas Pak Herman sendiri, Pak? Iya, sahabat Sonora yang saya hormati, saya dilantik sebagai ketua DPRD itu kebetulan dalam situasi pandemi. Saya dilantik 1 Februari 2021, sementara riuh rendahnya COVID-19 ini bulan Maret 2020. Saya melanjutkan apa yang sudah digariskan, apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Didit Srigusjaya sebagai ketua DPRD bersama 45 anggota DPRD ini. Tentunya kami melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPRD yang merupakan mitra sejajar dengan gubernur beserta seluruh perangkatnya dalam rangka penyusunan anggaran, melakukan controlling, melakukan pengawasan, terus juga kami membuat regulasi yang tentunya muara atau tujuan dari seluruh regulasi itu adalah membuat masyarakat semakin sejahtera atau mengatur tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi lebih baik. Kami menjalankan tugas-tugas itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Begitu. Kita bicara permasalahan utama di Bangka Belitung mungkin saat ini menjadi fokus untuk ditindaklanjuti Pak Herman sendiri, Bang Herman sendiri sebagai ketua DPRD Bangka Belitung. Apa ini, Bang? Permasalahan utama saat ini yang kita hadapi, Bang? Ya, sebenarnya. Ya alhamdulillah ketika kita bicara hari ini perekonomian Bangka Belitung itu cukup baik bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kita kemungkinan di semester 3 ini akan berada di 4,5 atau 5,5% ya, itu tingkatnya pertumbuhan ekonomi kita. Ya, akan tetapi ketika ada pandemi ini, semua pikiran, tenaga, usaha itu kita curahkan untuk bagaimana caranya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Padahal kita tahu, kita juga sudah merencanakan memenuhi kebutuhan infrastruktur, kebutuhan para nelayan, kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani, nelayan dan sebagainya, para pedagang UMKM itu kita sudah menyiapkan untuk itu. Ingin membuat Bangka Belitung
dari hari ke hari itu semakin baik. Karena kita tahu, atau juga ini mungkin bahasa saya pribadi, yang namanya membangun, yang namanya pembangunan itu adalah membuat yang tadinya belum ada menjadi ada. Membuat sesuatu tadi yang belum begitu baik menjadi lebih baik. Ya kan? Misal kemarin di misalnya suatu kecamatan itu dia hanya punya lapangan bola. Ya, yang lapangan bola biasa, terbuka dan sebagainya. Tetapi ketika kita ingin meningkatkan prestasi persepak bolaan atau keindahan daripada kota kecamatan itu sendiri, ya tentunya kita membuat sebuah stadion mini, dilengkapi dengan ini, dilengkapi dengan itu, sehingga ya bakat-bakat sepak bola itu mungkin lebih terpacu dengan melihat fasilitas sarana prasarana yang ada. Kemudian ke para petani, kita tentunya menyiapkan sarana dan prasarana, membantu mereka bagaimana caranya mereka bisa memproduksi hasil pertanian yang lebih baik dari tahun ke tahun. Akan tetapi judul besarnya ini kan refocusing. Apapun refocusing. Ya, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita rencanakan di tahun 2019, bahkan yang termasuk di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dalam rencana kerja pemerintah jangka menengah, baik jangka panjang, bahkan mungkin jangka pendeknya itu banyak yang terkendala. Tidak bisa kita realisasikan karena pada saat ini tujuan kita hanya menyelamatkan kemanusiaan. Bagaimana membuat masyarakat kita terbebas dari wabah COVID atau pandemi COVID yang begitu dahsyat ini. Bahkan pada hari ini kita baru saja membuat isolasi terpadu. Isolasi terpadu yang mengembalikan BLK dan asrama haji untuk jadikan tempat isolasi terpadu. Dan tentunya ini kan punya biaya. Dan tentunya ini harus kan kita bagaimana. Dan sementara ya anggaran-anggaran sebelum itu kan sudah kita fokuskan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sehingga ya inilah harus direfocusing, harus dialihkan ini. Karena ini yang paling penting pada hari ini. Akan tetapi juga ya kita bersyukur kawan-kawan Sonora, kita bersyukur pada hari ini kita lihat harga timah membaik. Kita bersyukur pada hari ini harga lada membaik. Kita bersyukur pada hari ini harga karet, harga sawit itu membaik. Sehingga ya masyarakat Bangka Belitung dalam tanda kutip terselamatkan dan masih bisa berkembang ekonominya. Bahasa kasarnya masih bisa menikmati kehidupan, masih bisa makan lah sehari-hari begitu. Nah, kita berharap setelah ini COVID ini berakhir, ya kita pacu lagi lah pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Dan saya punya cita-cita, saya ingin di Bangka Belitung ini harus ada pelabuhan ekspor impor. Karena kawan-kawan Sonora, ada beberapa produk kita yang tidak bisa kita impor dari sini. Kita tidak secara langsung gitu, Pak? Iya, harus kita kirim kemana dulu? Kita kirim ke Lampung, kita kirim ke Jakarta. Salah satunya mungkin udang ya, udang Viname. Itu ngirimnya kan dari Lampung, info yang saya dapat. Oleh karena itu kita butuh pelabuhan ekspor impor. Ini kita lagi berjuang bersama-sama. Mohon doa seluruh masyarakat Bangka Belitung, khususnya kawan-kawan Sonora. Mari kita perjuangkan pengembangan pelabuhan Pangkal Balam. Tapi wilayahnya di Belinyu, karena Pangkal Balam dan Belinyu ini satu kawasan. Nah, kita perjuangkan di Kementerian Perhubungan Jakarta. Kita mohon anggaran kepada kawan-kawan di Kementerian Perhubungan untuk mengalokasikan anggaran itu. Kita membangun pelabuhan, menambah fasilitas di pelabuhan Belinyu itu, sehingga pelabuhan itu bisa menjadi pelabuhan ekspor impor. Gitu, itu salah satu yang harus kita perjuangkan itu ketika kita ingin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu menjadi lebih baik. Kemudian di Belitung banyak hal kan. Kalau Belitung itu tentunya pariwisata. Kita harus fokus. Belitung pariwisata kita kembangkan. Setelah ini kita kembangkan, kita tambah fasilitas-fasilitas yang ada semuanya, sehingga Belitung menjadi tujuan wisata yang insya Allah nanti akan sejajar juga dengan Bali dan sebagainya. Karena Belitung itu kan sudah masuk
Geopark ya. Geopark, oh. Ya, sudah masuk, itu udah warisan dunia, itu semua dunia udah kenal, semua negara yang di dunia kenal dengan Belitung. Makanya ya kita inilah nanti kita rencanakan kembali, kita bahas dengan sungguh-sungguh sehingga Bangka Belitung ya bisa memberi kesejahteraan yang lebih kepada masyarakatnya daripada hari ini. Oke, itu beberapa tentunya harapan kita ke depan gitu ya, Bang Herman ya. Oke, ya mungkin di akhir pembinaan atau obrolan kita mungkin ada himbauan Bang Herman jadi sebagai Ketua DPRD Bangka Belitung, apalagi di saat ini ya kan pandemi yang masih berlangsung dan mungkin juga ada penerapan PPKM ya. Mungkin ada himbauan Bang Herman di sana. Ya, kita sama-sama tahu bahwa wadah pandemi ini memang bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Bangka Belitung, tetapi trennya memang pada hari ini Bangka Belitung itu cukup memprihatinkan dengan adanya PPKM level 4 di Bangka Barat, di Belitung dan di Belitung Timur. Oleh karena itu saya sangat menyarankan kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, mari kita ikuti apa yang sudah disarankan oleh pemerintah tentang prokes itu, tentang prokes di mana kita harus memakai masker, harus sering mencuci tangan, harus menghindari kerumunan, harus menghindari mobilisasi, sehingga ya lama-lama dengan kita udah taat seperti itu, yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Percayalah, pemerintah dari mulai pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan itu sangat peduli dengan pemutusan mata rantai COVID ini. Mari kita bersama-sama dan mari kita bekerja sama dan mari bekerja bersama-sama. Insya Allah COVID-19 akan musnah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Herman. Demikian sahabat Sonora di YouTube Sonora hari ini, yang tentunya kita sudah bincang tadi bersama Ketua DPRD Bangka Belitung, Bapak Herman Suhadi, atau kami sering panggil dengan akrab yaitu Bang Herman. Kalau secara ini Bang Herman Molen gitu ya. Siap. Oke, makasih banyak Bang Herman. Tentunya semoga pandemi berakhir dan terima kasih juga untuk sahabat Sonora tetap berada di